Boleh ya, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok nutrisi akan mempresentasikan hasil diskusi kami uh, berupa jurnal uh, uh, anggota dari kelompok kami adalah Anissa Widyasari, Dini Ahwani, Fitriyanti, Lydia Silviana, Maura Anissa, Nadia Olivia Wardani, Putri Ananda, Siti Arifah, Wade Resdianingrum, dan Beni Krisdianto. Next. Nah, yang pertama ada artikel dengan sumber zat aktif dari tumbuhan akan dijelaskan oleh Bang Beni. Bang Beni, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya bernama Beni Krisdianto akan mencoba mempresentasikan dari kelompok kami. Bahan pengikat dapat mempengaruhi sifat fisik tablet kunyah. PVP merupakan bahan pengikat sintetik yang berkemampuan sebagai pengikat kering. Rosella atau Hibiscus sabdariffa merupakan salah satu tanaman obat herbal yang berkhasiat sebagai antioksidan, antimual, dan antihipertensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PVP sebagai bahan pengikat dan mengetahui konsentrasi PVP yang dapat menghasilkan formula terbaik, sehingga menghasilkan tablet kunyah ekstrak kelopak bunga rosella yang berkualitas. Selanjutnya, sumber zat aktif ekstrak kelopak bunga rosella yang diperoleh dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70% yang dikeringkan dengan aerosol. Selanjutnya, prosedur kerjanya yang pertama ekstraksi kelopak bunga rosella, kedua pembuatan granul dengan metode granulasi basah, ketiga pemeriksaan sifat fisik granul, yang keempat pembuatan tablet kunyah, dan yang kelima pemeriksaan sifat fisik tablet. Selanjutnya pemeriksaan fisik granul. Yang pertama waktu alir granul, kedua sudut diam, yang ketiga susut pengeringan granul, serta pemeriksaan fisik tablet terdiri dari keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuan, dan yang terakhir tanggapan rasa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izinnya Bang, saya Iksal Mukri Jumadila dengan NIM 1801019. Izin bertanya, pertanyaan saya, kenapa pada jurnal ini dipilih PVP sebagai bahan pengikatnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada Saudara Iksal, saya akan mencoba langsung menjawabnya. Kenapa menggunakan PVP?
PVP yang kita tahu adalah bahan pengikat yang berasal dari bahan sintetik dan dapat digunakan dalam bentuk larutan, dalam air maupun alkohol. Bahan ini juga dapat digunakan sebagai pengikat kering. Dan juga PVP sendiri sudah banyak digunakan dalam formulasi tablet pada jurnal-jurnal sebelumnya. Mungkin jawaban saya itu. Bagaimana Saudara Iksan? Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan fisik granul. Nah, di situ sudah ada tabel hasil uji mutu fisik dari granul dari ketiga formulasi, meliputi uji waktu alir, sudut diam, dan susut pengeringan. Di mana waktu alir pada formula 3 mempunyai waktu alir lebih dari 10 detik untuk 100 gram granul. Di mana waktu alir yang paling efektif itu adalah ketika sifat alir untuk 100 gram granul itu kurang dari 10 detik, sehingga formula 3 ini belum memenuhi persyaratan waktu alir. Nah, sifat alir ini dapat diperbaiki dengan penambahan bahan glycine yang dapat menurunkan gesekan pada partikel. Next. Nah, yang kedua ada sudut diam. Sudut diam ini adalah sudut yang dibentuk oleh tumpukan serbuk terhadap bidang datar setelah serbuk tersebut mengalir secara bebas melalui suatu celah sempit. Nah, pada sudut diam ini, semakin kecil sudut diam, maka semakin baik sifat alir granulnya. Nah, umumnya granul dikatakan mengalir baik apabila sudut diamnya lebih kecil dari 40 derajat. Nah, pada formula ini, formula 2 yang mempunyai sudut diam paling baik karena memiliki sudut diam yang paling kecil. Nah, kemudian yang ketiga ada susut pengeringan. Nah, susut pengeringan granul ini dilakukan pada granul yang telah dikeringkan dan siap dicetak menjadi tablet. Nah, susut pengeringan granul yang baik itu dia tidak lebih dari 3-5%. Nah, dari hasil penelitian ketiga formula ini memiliki persyaratan sebagai granul yang baik, di mana susut pengeringannya sesuai dengan persyaratan, yaitu di antara 3-5%. Yang dapat disimpulkan dari ketiga formula yang memiliki nilai terbaik pada ketiga uji sifat fisik granul tersebut terdapat pada formula 1 dengan konsentrasi ppb 5%. Hal ini dikarenakan pada formula 1 menggunakan konsentrasi ppb yang paling kecil. Next. Nah, selanjutnya itu hasil pemeriksaan fisik tablet. Nah, di sini sudah dilampirkan hasil evaluasi pada fisik tablet kunyah dari ketiga formulasi yang ujinya meliputi keseragaman bobot, kekerasan, dan kerapuhan. Nah, yang pertama uji keseragaman bobot ini dia bertujuan untuk mengetahui besarnya penyimpangan bobot per tablet. Nah, keseragaman bobot tablet ini dikatakan baik jika nilai CV-nya kurang dari 5%. Nah, berdasarkan hasil uji yang diperoleh pada tabel 4 tadi dari formulasi tabel 3 ya. Dari formulasi 1, 2, dan 3 keseragaman bobot tablet kunyah ekstrak kelopak bunga rosella memenuhi keseragaman bobot yang ada di Farmakope Indonesia edisi 5, yaitu tidak ada satu tablet pun yang menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari 5% dan 10%. Next.
Yang kedua ada uji kekerasan tablet. Yang ini digunakan untuk mengetahui kekuatan tablet secara keseluruhan agar tablet tidak terlalu rapuh atau keras. Dalam penggunaannya, tablet kunyah tidak mempermasalahkan tinggi kerasnya karena tablet kunyah terlebih dahulu dihancurkan secara mekanis di dalam mulut dengan proses pengunyahan. Formula 3 memiliki kekerasan yang paling besar. Hal ini disebabkan karena dengan adanya peningkatan konsentrasi PPP dalam tablet dan akan dapat meningkatkan kekerasan dan waktu hancur tablet serta memperlambat laju disolusi. Kemudian ketiga ada kerapuhan tablet, merupakan ketahanan fisik permukaan tablet terhadap suatu guncangan selama proses pendistribusian dan penyimpanan. Nah, kerapuhan tablet yang baik itu lebih kecil dari 0,8%. Hasil penelitian kerapuhan tablet Formula 1, 2, dan 3, tablet kunyah ini memenuhi persyaratan karena memiliki angka kerapuhan kurang dari 0,8%. Hasil pada tablet menunjukkan nilai kerapuhan semakin menurun seiring meningkatnya konsentrasi PPP, sehingga tablet tidak mudah rapuh meskipun dalam penyimpanan yang cukup lama. Next. Nah, kemudian ada evaluasi tanggapan rasa. Nah, evaluasi tanggapan rasa ini dikatakan memenuhi persyaratan apabila 50% responden menyatakan dapat menerima rasa tablet kunyah tersebut. Nah, data tanggapan rasa pada tabel 6 memperlihatkan adanya perbedaan responden tentang rasa tablet kunyah yang diuji. Nah, sebagian besar konsumen dapat menerima rasa dari ketiga formula. Nah, formula 1 dengan formula konsentrasi 5 merupakan formula terbaik yang dipilih oleh responden. Hal ini disebabkan pada formula 1 jumlah bahan pengisi manitol yang digunakan lebih banyak sehingga memberikan rasa yang lebih enak pada tablet kunyah yang dihasilkan. Nah, karena manitol memiliki rasa yang khas, manis, dan dingin. Baiklah, apakah dari kelompok penanya ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Izin bertanya kelompok penyaji. Ada, silahkan. Nah, baik, saya Desri Kairunisa, NIM 1801011, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu, berdasarkan ketiga formula yang disebutkan tadi, formulasi mana yang menghasilkan tablet terbaik dan mana yang menghasilkan tablet yang terburuk? Terima kasih. Baik, terima kasih Desri atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Jadi dari kesimpulannya, dari hasil penelitian dari ketiga formulasi ini, formula 1 itu menunjukkan hasil yang terbaik dengan konsentrasi PVP 5%. Ini karena dengan konsentrasi PVP yang paling kecil, sudah dapat memenuhi persyaratan sifat fisik tablet kunyah dan evaluasi terhadap tanggapan rasa. Bisa dilihat dari hasil yang tadi bahwa dari evaluasi tanggapan rasa tadi formula 1 itu merupakan formula yang paling disukai oleh responden. Nah, kemudian yang merupakan formula yang terburuk, mungkin bisa dibilang terburuk, itu adalah formula 3. Karena formula 3 ini memiliki kekerasan yang paling besar. Di mana kan di sini dia formulasinya itu untuk tablet kunyah, sehingga kekerasan tablet yang cukup besar itu atau susah dikunyah itu memberikan rasa penerimaan yang kurang pada responden. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh sifat alir pada formula 3, di mana formula 3 tadi itu sifat alirnya yang paling buruk, yaitu dia lebih dari 10 detik. Gitu, Des. Bagaimana, Desi? Apakah bisa dapat diterima jawabannya? Terima kasih kepada Nanda, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih, Des. Nah, next. Selanjutnya, artikel dengan sumber zat aktif dari hewan. Saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu artikel dengan sumber zat aktif dari hewan, di mana judul jurnal yang diambil
yaitu formulasi dan uji aktivitas emulgel minyak ikan gabus atau Canestriata sebagai penyembuh luka bakar. Nah, di mana jurnal ini merupakan jurnal farmasi Galenica tahun 2020 yang ditulis oleh Ibu Novianti, Bu Novia Sinata sama Aida Mistawati. Selanjutnya, nah, salah satu sumber bahan obat dari alam yang dapat mengobati luka bakar adalah ikan gabus, di mana secara empiris ikan gabus ini sering dikonsumsi sebagai lauk pasca melahirkan dan luka, baik luka pasca operasi maupun luka bakar. Nah, tersebut diduga karena ikan gabus ini mengandung asam lemak yang tinggi. Nah, minyak ekstra ikan gabus yang mengandung asam lemak ini salah satunya yaitu omega 3 dan omega 6. Ini merupakan nutrisi yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Asam lemak omega 6 ini yang terdapat dalam minyak ikan adalah asam arachidonat yang merupakan substrat utama untuk sintesis eukosanoid yang memiliki efek pro dan antiinflamasi sehingga dapat mempercepat fase inflamasi. Nah, dari hasil penelitian Gusti pada tahun 2012 menyatakan bahwa sediaan topikal gel ekstrak ikan gabus memiliki efektivitas penutupan luka sayat pada konsentrasi 5% pada hari ke-9. Nah, sedangkan pada penelitian Sinambela tahun 2012 menyatakan bahwa salep minyak ikan gabus memiliki efektivitas penutupan luka sayat pada konsentrasi 10% selama 7 hari. Next, selanjutnya, tujuan penelitian ini, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah minyak ikan gabus pada konsentrasi 5%, 10%, dan 15% yang diformulasikan dalam bentuk emulgel menggunakan HPMC sebagai jaring agennya dapat memberikan stabilitas fisik yang baik sekaligus efektif sebagai penyembuh luka bakar. Next, selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana alatnya terlampir, sedangkan bahannya itu minyak ikan gabus sebagai zat aktifnya, HPMC, natrium lauryl sulfat, setil alkohol, propilen glikol, BHT, ether 10%, dan aquades. Nah, hewan uji yang digunakan di sini adalah hewan yaitu mencit jantan yang berumur 2-3 bulan dengan berat 20-30 gram sebanyak 20 ekor dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Bahan yang digunakan untuk adaptasi mencit adalah makanan mencit dan air minum. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah rancangan formulasi emulgel minyak ikan gabus, di mana sebagai zat aktifnya yaitu minyak ikan gabus dengan variasi konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Nah, sebagai gelling agentnya digunakan HPMC dengan konsentrasi 3%, sebagai surfaktan digunakan natrium lauryl sulfat 0,5%, sebagai pengental digunakan setil alkohol 2%, sebagai humektan dan pengawet digunakan propilen glikol dengan konsentrasi 15% dan antioksidannya digunakan BHT dengan konsentrasi 0,1%. Nah, nanti akan dilarutkan dengan aquades. Next. Selanjutnya prosedur kerja pembuatan emulgel, di mana masing-masing bahan ini ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya pertama dibuat emulsi dulu, yaitu fase minyak dibuat dengan mencampurkan setil alkohol dengan minyak ikan gabus di atas water bath suhu 70 derajat Celcius dan ditambahkan BHT. Nah, fase airnya dibuat dengan mencampurkan natrium lauryl sulfat dengan propilen glikol. Selanjutnya fase minyak tadi ditambahkan ke dalam fase air pada suhu 70 derajat Celcius sambil terus distirrer dengan kecepatan 300 rpm hingga terbentuk emulsi. Selanjutnya dibuat basis gel dengan mengembangkan HPMC dalam air panas sebanyak 20 kali berat dari HPMC ini, lalu didiamkan selama 20-30 menit. Nah, setelah itu digerus sampai terbentuk basis gel. Nah, basis gel ini kemudian emulsi ini ditambahkan ke dalam basis gel dan digerus hingga homogen sampai terbentuk emulgel yang baik. Selanjutnya yaitu evaluasi sifat fisika sediaan emulgel. Nah, di mana yaitu evaluasinya ada uji organoleptis, yaitu dilakukan secara visual, kemudian
uji homogenitas itu dilakukan dengan mengoleskan 1 gram emulgel pada kaca yang transparan, kemudian sediaan itu harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak boleh terlihat adanya butir partikel yang kasar. Selanjutnya evaluasinya itu uji pH, itu menggunakan alat pH meter. Nah, selanjutnya uji daya sebar, di mana cara kerjanya yaitu letakkan sebanyak 0,5 gram emulgel di atas kertas grafik yang dilapisi plastik transparan. Kemudian dibiarkan 60 detik, kemudian dihitung diameter yang dihasilkan. Kemudian ditutup lagi dengan plastik dan diberi beban anak timbangan mencapai 200 gram, lalu dibiarkan selama 60 detik. Nah, kemudian uji daya lekat. Nah, uji daya lekat ini sebanyak 0,5 gram emulgel ini diletakkan pada salah satu permukaan gelas objek, kemudian ditutup dengan gelas objek yang lain. Nah, gelas objek tadi ditindih dengan beban 500 gram selama 5 menit. Gelas objek yang berhimpit kemudian dipasang pada alat uji daya lekat dan bersamaan dengan pemberian beban 80 gram pada alat uji daya lekat. Dihitung waktu yang diperlukan untuk 2 gas objek ini hingga terlepas. Next, selanjutnya yaitu uji stabilitas freeze and thaw. Nah, siklus ini merupakan pengujian antara fase air dan fase minyak dengan metode freeze thaw pada sediaan emulgel dilakukan dengan 6 siklus untuk tiap formulasi. Setiap siklus diamati setelah 24 jam penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius dan 24 jam pada suhu 40 derajat diamati setelah 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius dan 24 jam pada suhu 40 derajat Celcius selama 12 hari. Nah, siklus ini diamati yaitu apakah terjadi pemisahan fase atau tidak pada emulgel tersebut. Selanjutnya yaitu uji ukuran globul. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara mengamati ukuran globul sediaan sebanyak 50 globul menggunakan mikroskop optik yang telah dipasang mikrometer dan telah dikalibrasi. Selanjutnya uji iritasi. Uji iritasi ini diambil 1 gram kemudian dioleskan pada lengan bagian dalam dengan ukuran 2 x 2 cm. Kemudian ditutup dengan perban dan diplester lalu dibiarkan selama 24 jam. Kemudian amati gejala yang timbul seperti kemerahan, gatal-gatal pada kulit. Nah, uji iritasi ini dilakukan terhadap 3 orang sukarelawan. Selanjutnya, tadi dilakukan nanti pengujian aktivitas penyembuhan luka, di mana digunakan di sini hewan uji. Di mana pengelompokan dan pelakuan pada hewan uji yaitu digunakan mencit putih jantan sebanyak 20 ekor yang diadaptasi terlebih dahulu selama 7 hari. Selama masa adaptasi diberikan makanan dan minuman secukupnya. Setelah masa adaptasi, mencit diacak secara lengkap menjadi 5 kelompok perlakuan dengan setiap kelompok ada 4 ekor mencit. Nah, perlakuan 1 yaitu kelompok kontrol negatif luka bakar dengan penyembuhan alami. Sedangkan yang perlakuan kedua yaitu kelompok perlakuan yang diberi basis. Perlakuan 3 yaitu yang diberi formula 1. Kelompok 4 diberi formula 2, sedangkan perlakuan yang kelima ini diberi formulasi yang ketiga. Next, selanjutnya, nah untuk pengujian aktivitasnya, lokasi luka bakar itu dibuat yaitu di bagian punggung mencit. Tahap awal yaitu bulu pada punggung mencit putih yang akan dibuat luka bakar dicukur seluas 3 x 3 cm sehari sebelum dilakukan luka bakar untuk mempermudah proses pelakuan luka bakar. Kemudian mencit dianestesi dengan ether 10% menggunakan kapas yang diberi ether dan ditutup dalam toples. Bagian punggung yang telah dicukur bulunya dibersihkan dengan alkohol 70%. Selanjutnya luka bakar dibuat menggunakan lingkaran logam berdiameter 1,5 cm yang dipanaskan dalam air panas hingga suhu 85 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, logam panas tersebut ditempelkan pada bagian punggung mencit yang telah dicukur bulunya selama 20 detik hingga timbul luka berbentuk lingkaran di punggung mencit. Selanjutnya, sekian yang dapat saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan?
Kepada kelompok penanya, apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pengujian aktivitas penyembuhan luka. Nah, untuk pengujian aktivitas ini yang pertama dilakukan itu dengan mengoleskan emulgel minyak ikan gabus secara merata 2 kali sehari setiap pukul 8 pagi dan pukul 3 sore. Nah, setelah dibuat luka bakar dan sebelum dioleskan emulgel, diukur terlebih dahulu diameter luka awal. Kemudian emulgel dioleskan pada luka bakar yang dilakukan sejak hari pertama sampai hari ke-21. Nah, setiap hari pengujian diukur diameter luka menggunakan jangka sorong. Nah, pengukuran dilakukan dengan mengukur 4 ujung luka bakar yang seperti gambar 1 ada di slide. Kemudian dari situ didapatkan nilai diameter lukanya. Selanjutnya hasil. Yang pertama uji organoleptik. Hasil pengamatan pada minggu pertama dan ke-8 penyimpanan didapatkan hasil untuk Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 menghasilkan bentuk sediaan semi padat dengan warna kuning pucat dan berbau khas minyak ikan gabus. Kemudian yang kedua, uji homogenitas. Nah, hasil pengamatan selama 8 minggu penyimpanan didapatkan sediaan emulgel dari Formula 1, 2, dan 3 menunjukkan susunan yang homogen. Selanjutnya uji pH. Hasil pengamatan pada minggu pertama dan minggu ke-8 penyimpanan didapatkan rentang pH 5,7 sampai 5,3 dan hasil ini masih sesuai dengan range pH kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Selanjutnya hasil uji daya sebar. Hasil pengamatan pada minggu pertama dan minggu ke-8 penyimpanan menunjukkan bahwa setiap formula memberikan kemampuan daya sebar yang berbeda. Nah, perbedaan daya sebar ini dikarenakan perbedaan konsentrasi dari zat aktifnya. Dapat dilihat pada tabel itu formula yang ketiga itu menghasilkan daya sebar yang kecil itu dikarenakan konsistensi zat aktifnya itu lebih kental. Selanjutnya uji daya lekat. Hasil pengamatan pada minggu pertama dan minggu ke-8 penyimpanan itu didapatkan daya lekat yang bervariasi dari setiap formula dari basis F1, F2, dan F3-nya. Nah, persyaratan daya lekat yang baik untuk sediaan topikal adalah lebih dari 4 detik. Nah, semakin lama daya lekat sediaan, maka diharapkan akan semakin banyak zat aktif yang akan diabsorpsi sehingga dapat memberikan efek terapi yang optimal. Selanjutnya, uji stabilitas freeze and thaw. Hasil pengamatan setelah 6 siklus pengujian dari setiap formula menunjukkan sediaan emulgel minyak ikan gabus tetap stabil pada suhu pengujian 4 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Selanjutnya uji ukuran globul. Nah, hasil pengamatan ukuran globul yang dilakukan sebelum dan sesudah pengujian stabilitas freeze and thaw menunjukkan adanya peningkatan ukuran globul selama penyimpanan. Nah, pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah globul yang dihasilkan mempunyai ukuran yang sesuai dengan kriteria ukuran globul emulgel yaitu 0,1 sampai 10 mikrometer
dan hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan ukuran globul sebelum dan sesudah pengujian. Nah, dapat dilihat pada tabel itu pada Formula 1 dan Formula 2 itu didapatkan ukuran global sebelum pengujiannya itu tidak minus 0 gitu. Nah, di mana itu tidak terukur dengan baik karena mikroskop yang digunakan tidak mampu untuk mengukur ukuran global tersebut. Nah, hasil pengamatan ini tetapi masih sesuai dengan range-nya, masih sesuai dengan range kriteria ukuran global emulgel, sehingga walaupun terjadi peningkatan ukuran global, sediaan tersebut masih tetap stabil. Selanjutnya, uji iritasi. Nah, hasil pengamatan untuk setiap formula menunjukkan bahwa sediaan emulgel minyak ikan gabus tidak menimbulkan iritasi pada kulit dari 3 orang sukarelawan. Nah, uji iritasi dimaksudkan untuk melihat respon kulit setelah dioleskan sediaan setelah 12 jam, di mana reaksi akan positif jika terjadi reaksi iritasi pada kulit seperti kemerahan dan gatal-gatal. Selanjutnya, hasil uji aktivitas penyembuhan luka. Nah, pada hasil uji aktivitas emulgel terhadap penyembuhan luka bakar derajat 2, itu ditandai dengan adanya pengurangan diameter luka bakar pada bagian punggung mencit, yaitu adanya pengelupasan keropeng pada punggung mencit dan terjadi penutupan luka. Nah, selain ditandai dengan pengurangan diameter luka, yang menyatakan terjadinya proses penyembuhan adalah kondisi peradangan yang ditandai dengan berkurangnya warna merah dan bengkak pada bekas perlukaan. Nah, selanjutnya terjadi proses penutupan luka yang terjadi sebagai reaksi sel-sel epitel bagian basal akan bermitosis dan selanjutnya sel-sel anak akan bermigrasi menyeberangi daerah luka untuk menyambungkan permukaan luka. Nah, ini hasil dari perubahan kondisi luka bakar, di mana yang A itu merupakan kontrol negatif, yang B itu menggunakan basis, yang C dengan formula 1, yang D formula 2, dan yang gambar E itu merupakan formula 3. Nah, dari hasil tersebut itu menunjukkan formula 3 itu mencapai 100% penyembuhan luka pada hari ke-15 pengujian, sedangkan formula 1 dan formula 2 baru mencapai 100% penyembuhan luka pada hari ke-21. Kemudian analisis statistik, analysis of variance atau ANOVA 2 arah untuk melihat signifikansi di mana nilai p-value-nya besar dari 0,05 dan dilanjutkan dengan uji 2K untuk melihat kelompok mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Diperoleh bahwa pengurangan diameter luka bakar dari semua formulasi itu berbeda signifikan dengan kontrol negatif, dan formula 3 berbeda signifikan dengan formula 1 dan formula 2. Nah, uji 2K ini digunakan untuk melihat kelompok perlakuan yang memiliki efek sama atau berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, berdasarkan hasil uji 2K diperoleh hasil bahwa diameter luka bakar pada semua kelompok formula 1, formula 2, dan formula 3 itu berbeda signifikan terhadap kelompok kontrol negatif dan basis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua formula memiliki efektivitas penyembuhan luka. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil uji stabilitas fisik dapat disimpulkan bahwa emulgel minyak ikan gabus pada konsentrasi formula 1 5%, formula 2 10%, dan formula 3 15% itu memiliki stabilitas fisik yang baik. Dari hasil uji ANOVA yang dilanjutkan dengan uji 2K, itu didapatkan hasil adanya perbedaan di antara perlakuan terhadap pengurangan diameter luka bakar. Nah, formula yang memiliki kemampuan penyembuhan luka bakar yang lebih cepat dengan presentasi penyembuhan luka bakar 100% pada hari ke-15 itu adalah formula 3 dengan konsentrasi minyak ikan gabus yang paling tinggi yaitu 15%. Sedangkan formula 1 dan formula 2 baru mencapai 100% penyembuhan luka pada hari ke-21. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Dari kelompok penanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Novi Rizky Nur, izin bertanya. Baik, Inur, silakan Inur. Baik, terima kasih Iktit. Nah, dari hasil pengujian pH pada minggu pertama dan ke-8 terjadi penurunan. Nah, apa yang mempengaruhi pH tersebut turun pada selama penyimpanan? Terima kasih. Baik, terima kasih Inur untuk pertanyaannya.
Jadi hasil dari pengujian pH tadi didapatkan bahwa selama penyimpanan pH sediaan tersebut turun gitu dari minggu ke-1 dan minggu ke-8-nya. Nah, pH yang turun ini dapat dipengaruhi oleh kondisi suhu selama penyimpanan yang dapat di mana pengaruh suhu ini dapat meningkatkan kadar asam atau basa dari sediaan. Sehingga mungkin untuk dapat mencegah terjadinya penurunan pH tersebut dapat dilakukan pengemasan dalam wadah yang gelap yang dapat menahan cahaya masuk secara langsung. Bagaimana Inur? Dapat dipahami. Terima kasih Siti Arifah. Baik, sama-sama Inur. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya artikel yang ketiga dengan sumber zat aktif dari mikroorganisme. Next. Ini lampiran dari artikel kami yang berjudulkan formulasi produk susu fermentasi kering dengan penambahan bakteri probiotik Lactobacillus casei dan Bifidobacterium longum. Next. Pendahuluannya, pembuatan produk fermentasi merupakan teknologi yang sudah dikenal oleh manusia sejak hampir 4.000 tahun yang lalu. Susu fermentasi merupakan produk kesehatan yang mempunyai banyak manfaat terutama untuk saluran pencernaan manusia. Pembuatan produk susu fermentasi probiotik sebagai makanan fungsional yang mempunyai kelangsungan hidup dan daya simpan yang lama perlu dikembangkan. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan susu fermentasi kering menggunakan bakteri probiotik. Nah, sebelum dilanjutkan oleh rekan saya, apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Iya, Nur Hirdayanti. Baiklah, saya ingin bertanya. Tadi kan pada artikel sumber zat aktif mikroorganisme, pembuatan produk susu fermentasi probiotik dengan penambahan bakteri probiotik menggunakan kultur bakteri asam laktat ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa menggunakan bakteri asam laktat? Terus jelaskan singkat proses asam laktat dalam sistem pencernaan. Ya, terima kasih untuk Nur Hirdayanti. Nah, bakteri asam laktat ini biasa disebut sebagai probiotik karena mampu menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme baik yang lain tidak berbahaya bagi tubuh. Bakteri asam laktat mampu memproses karbohidrat dalam susu yang disebut laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan akan menurunkan derajat keasaman dalam usus sehingga menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan di dalam sistem pencernaan. Bakteri asam laktat ini juga mampu menghilangkan bahan penyebab kanker dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya penghasil bahan karsinogen. Bagaimana Nur Hirdayanti? Baik, terima kasih Fitriyanti atas jawabannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Nah, untuk alatnya itu, untuk peralatan yang digunakan dalam penelitian dibagi beberapa tahap. Yang pertama itu ada alat untuk membuat produk fermentasi kering, alatnya itu terlampir. Yang kedua itu alat untuk analisis, alatnya terlampir. Dan yang ketiga itu ada alat untuk uji organoleptik. Next. Nah, sedangkan untuk bahannya itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu bahan utama dan bahan pendukung. Nah, bahan utamanya ini yang pertama itu ada susu sapi yang diperoleh dari peternak. Yang kedua itu ada kultur BAL meliputi Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgarius, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium longum. Sedangkan bahan pendukungnya itu ada gula pasir, lalu ada
agar, mediumnya, dan lainnya. Next. Nah, tahapan penelitiannya itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tahapan penelitian pendahuluan, yang kedua itu ada penelitian utama. Next. Nah, penelitian utamanya adalah membuat produk fermentasi kering berbahan baku susu sapi dengan penambahan probiotik. Yang pertama itu tahapannya susu sapi ditoning 25% lalu didinginkan. Yang kedua itu ada pembuatan kultur starter 0,1% dari kultur induk. Caranya itu dicampurkan dengan kultur starter sebanyak sebelumnya itu pembuatan kultur starter lalu yang didapatkan lalu dicampurkan dengan susu sapi tadi dicampurkan dengan kultur starter tadi sebanyak 0,5%. Lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu setelah itu setelah 24 jam produk dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius dengan interval kenaikan 10% dan dipertahankan 10 menit setiap kenaikannya. Lalu disaring dengan kain saring untuk mendapatkan curd. Lalu dicampurkan dengan gula pasir yang telah dihaluskan sebanyak 10% berat curd. Lalu dicetak dengan ketebalan kurang lebih 2 cm dan didinginkan pada oven selama 42-48 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Lalu produk diangkat dan disimpan ke dalam refrigerator. Gambar yang ini merupakan diagram alir tahapan pembuatan produk berdasarkan Hidayatullah 2011. Next. Metode yang tadi didasarkan pada penelitian yang Hidayatullah tadi dilakukan oleh Jandal pada 1996 dan telah dimodifikasi oleh Hidayatullah tadi. Produk susu fermentasi kering dibuat dengan menggunakan 4 perlakuan yang berbeda pada penggunaan kultur BAL. Yang pertama itu produk A1 adalah sebagai kontrol menggunakan kultur bakteri Streptococcus lactis 0,5%. Produk A2 menggunakan kultur bakteri Streptococcus lactis berbanding Lactobacillus casei 0,25% banding 0,25%. Produk A3 menggunakan kultur bakteri Streptococcus lactis berbanding Lactobacillus bulgaricus berbanding Streptococcus thermophilus 0,25% berbanding 0,25% banding 0,125% berbanding 0,125. Dan produk A4 menggunakan kultur bakteri Streptococcus lactis berbanding Bifidobacterium longum sebesar 0,25% berbanding 0,25%. Pembuatan produk dilakukan sebanyak 3 kali ulangan untuk mendapatkan data yang valid. Next. Produk fermentasi kering berbahan baku susu dengan penambahan probiotik ini dianalisis atas sifat fisika, kimia, dan mikrobiologi. Sifat fisik dianalisis yaitu tingkat kelembutan dan kekerasannya. Sifat kimia dianalisis meliputi kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat, kadar abu, kadar fosfor, kadar kalsium, dan kadar lemak. Analisis mikrobiologi dilakukan mencakup uji total plate count atau TPC, uji selektif yang mencakup selektif Streptococcus lactis, enumerasi, dan selektif diferensial dengan mengacu pada metode yang digunakan oleh Tobasco et al. Next. Baik, sekian presentasi yang ada dari saya. Apakah dari kelompok penanya ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Iya, silakan. Saya Rami Rizky dari kelompok yang bertanya ingin menanyakan mengapa memilih HPMC sebagai pengikat dalam formulasi terhadap stasiun laktat tersebut. Terima kasih. Tidak.
Baiklah, saya Nisa Widiasari akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya yaitu hasil di mana kurva pertumbuhan bakteri asam laktat menunjukkan bahwa fase adaptasi pada kultur bakteri asam laktat Staphylococcus lactis terjadi pada jam keempat, Lactobacillus cereus pada jam keempat, Lactobacillus bulgaricus yaitu pada jam keempat juga, serta Staphylococcus thermophilus pada jam kedua dan juga B. longum pada jam ketiga. Next. Nah, untuk tingkat kekerasan, rata-rata nilai tingkat kekerasan produk susu fermentasi kering berturut-turut yaitu A1 905,6 gram, A4 910,883, A3 1145,44 gram, A2 1193,44 gram. Nah, perlakuan A2 menghasilkan produk susu fermentasi kering yang paling keras. Nah, untuk tingkat kelembutan pada susu fermentasi kering yang paling lembut secara berurut-urut yaitu A1, A2, A4, dan juga A3. Next. Nah, di sini ada kurva analisis kandungan gizi susu fermentasi kering terlampir. Next. Nah, sesuai kurva yang di atas, untuk kadar lemak berdasarkan berat kering, secara berturut-turut kadar lemak susu fermentasi kering dengan hasil yang terendah yang paling tinggi yaitu A4, A3, A2, dan juga A1. Untuk kadar protein yang tertinggi hingga yang terendah berturut-turut yaitu A2, A1, A4, dan juga A3. Untuk kadar air tertinggi sampai terendah yaitu perlakuan A1 sebesar 21,19% disusul dengan A4, A1, dan juga A2. Serta untuk kadar karbohidrat yang tertinggi hingga yang terendah pada produk susu fermentasi kering yaitu A4, A3, A2, dan A1. Hal ini berarti perlakuan A4 mempunyai kadar karbohidrat tertinggi dengan kadar sebesar 23,72%, sedangkan perlakuan A1 mempunyai kadar karbohidrat terendah yaitu cuma 18,60%. Next speed. Nah, selanjutnya yaitu ada kurva analisis kandungan gizi susu fermentasi kering. Next speed. Nah, sesuai kurva di atas yaitu berdasarkan kadar fosfornya. Kadar fosfor produk susu fermentasi kering dari yang tertinggi hingga terendah yaitu A1, A2, A3, dan A4. Untuk kadar kalsium produk susu fermentasi kering dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu A2, A4, A1, dan juga A3. Serta untuk kadar abu, semakin tingginya kadar abu suatu bahan makanan maka mengindikasikan bahwa kadar mineral suatu bahan semakin tinggi. Kadar abu juga menggambarkan banyaknya mineral yang terbakar menjadi zat yang tidak menguap. Perlakuan A2 memiliki kadar abu yang tertinggi yaitu sebesar 13,19%, lalu diikuti dengan A1, A3, dan juga A4. Next speed. Selanjutnya yaitu dilakukan analisis biologi, di mana analisis biologi ini diperlukan untuk melihat jumlah bakteri asam laktat yang terdapat di dalam produk. Analisis yang dilakukan meliputi uji total plate count atau TPC, selektif Staphylococcus lactis, selektif enumerasi, dan selektif diferensial. Next speed. Nah, untuk produk A1 memakai bakteri asam laktat Streptococcus lactis sehingga uji mikrobiologi yang dilakukan adalah selektif Streptococcus lactis dan TPC. Berdasarkan hasil analisis mikrobiologi yang dilakukan, diketahui bahwa rata jumlah total bakteri yang terdapat pada produk susu fermentasi kering di perlakuan yaitu A1 sebesar 10,10 unit, dan dengan rata-rata jumlah S laktis sebesar 10,07 unit log CVU per ml.
Selanjutnya produk A2 menggunakan bakteri asam laktat S-lactis dengan Lactobacillus casei. Oleh karena itu, mikrobiologi yang dilakukan antara lain uji TPC, selektif S-lactis, selektif enumerasi, dan diferensial. Rata-rata jumlah total bakteri pada produk A2 sebesar 10,23 unit dan S-lactis sebesar 10,06 unit. Selain itu, nilai rata-rata uji selektif diferensial terhadap LKCI yaitu sebesar 7,52 unit dan uji selektif enumerisasi yaitu 7,34. Next please. Nah, untuk produk A3 yaitu produk dengan menggunakan bakteri Oxalate Streptococcus lactis dan kultur yogurt. Untuk uji mikrobiologi berupa TPC, selektif S-lactis, selektif enumerisasi, L. vulgaris, dan S. thermophilus, hasil pembacaan diketahui rata-rata jumlah total bakteri yang terdapat pada produk A3 yaitu sebesar 8,94 unit, S-lactis sebesar 8,44 unit, S. thermophilus sebesar 6,83 unit, dan L. vulgaris sebesar 7,30 unit. Serta produk A4 merupakan produk dengan menggunakan bakteri asam laktis, bakteri asam laktat L-lactis dengan Bifidobacterium lacnum. Uji mikrobiologi yang dilakukan yaitu TPC, selektif S-lactis, selektif enumerisasi, dan diferensia. Lacnum rata-rata dengan jumlah total bakteri yaitu sebesar 9,06 unit, untuk S-lactis sebesar 8,87 unit, hasil rata-rata uji selektif diferensia Lacnum sebesar 7,33 unit, dan selektif enumerasi sebesar 7,42. Next speed. Selanjutnya yaitu dilakukan uji hemodik. Berikut kurvanya. Next speed. Kak siapa? Untuk uji mutu hemodik yang berdasarkan warna, produk pada semua formula memiliki nilai yang sama yaitu warna putih hingga kekuningan. Hal ini dikarenakan bahan baku yang digunakan pada semua perlakuan adalah susu sapi. Lama proses fermentasi dan pengeringan produk yang relatif sama pada semua perlakuan juga menyebabkan warna produk pada semua perlakuan tidak berbeda nyata. Selanjutnya tekstur. Produk A2 memiliki penilaian tekstur halus sedangkan produk A1, A3, dan A4 memiliki penilaian tekstur yang sedang. Penambahan gula pasir yang dihaluskan kepada quart mempunyai dampak terhadap tekstur produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu aroma, di mana penilaian aroma panelis berkisar yaitu 3,00 sampai 3,17 antara aroma sangat khas susu murni sampai sangat khas susu asam. Susu formula mempunyai penilaian yang sama yang aroma sedang. Terus kekerasan, analisis uji Duncam menunjukkan bahwa produk A1 memiliki penilaian kekerasan lembek dan begitu pula pada A2 dan A4. Sedangkan produk A3 memiliki penilaian sedang, penilaian panelis berkisar 2,70 sampai 3,60. Next speed. Selanjutnya yaitu uji hedonik. Next speed. Untuk uji hedonik dilakukan berdasarkan panelis. Berdasarkan uji kesukaan yang dilakukan, penelitian panelis terhadap atribut warna yaitu antara 3,53 sampai 3,87 dengan nilai tertinggi pada warna yaitu pada produk A4 yaitu sebesar 3,87. Selanjutnya tekstur. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, penilaian panelis terhadap atribut tekstur yaitu antara 2,83 sampai 3,47. Produk A2 mendapatkan rata-rata nilai tertinggi pada tekstur terbesar yaitu 3,47. Selanjutnya yaitu aroma. Penilaian uji kesukaan terhadap atribut aroma berkisar antara 3,20 sampai 3,53. Penilaian tertinggi pada aroma yaitu pada produk A4 dengan nilai sebesar 3,53. Sebagian besar panelis menilai bahwa keseluruhan produk pada semua formula mempunyai aroma yang biasa.
Selanjutnya kekerasan. Berdasarkan penilaian terhadap atribut kekerasan, penilaian berkisar antara 2,87 hingga 3,3. Penilaian tertinggi yaitu pada produk A2 sebesar 3,3. Next speed. Selanjutnya yaitu rasa. Penilaian uji kesukaan terhadap atribut rasa berkisar antara 2,97 sampai 3,43. Penilaian tertinggi pada atribut rasa yaitu produk A4 sebesar 3,43 yang tidak terlalu asam. Secara keseluruhan berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan produk, rata-rata penilaian yaitu 3,13 sampai 3,47. Penilaian tertinggi yaitu pada produk A4 sebesar 3,47. Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat kesukaan terhadap keseluruhan produk tidak berpengaruh nyata atau p-value-nya besar dari 0,05. Penilaian panelis terhadap seluruh formula yaitu biasa. Next speed. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, izin bertanya kelompok penyaji. Silakan Vistio. Baik, pertanyaan saya adalah tadi dikatakan ada dilakukan uji hedonik. Pertanyaan saya adalah uji hedonik itu apa? Kemudian juga dikatakan tadi uji mutu hedonik. Nah, apa perbedaan di antara uji hedonik dan uji mutu hedonik tersebut? Terima kasih. Baik, Fristio, pertanyaannya saya simpan terlebih dahulu. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin bertanya. Rami tadi mau bertanya, Mi. Silakan, Rami. Iya, Nisa. Suara Mi dengar jelas nggak, Nisa? Boleh, Mi. Izin bertanya untuk Kak Dinia tadi. Kak, Rami mau nanya nih, mengapa memilih HPMC sebagai peningkat dalam formulasi tablet kalsium laktat tersebut? Terima kasih. Baik, Rahmi, pertanyaannya disimpan dulu untuk Kadinia. Nah, untuk pertanyaan dari Tio tadi, uji hedonik ini merupakan sebuah pengujian dalam analisa sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas di antara beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian atau skor terhadap sifat tertentu. Nah, dari suatu produk dan untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu produk itu. Nah, tadi kan dilakukan uji mutu hedonik dan juga uji hedonik. Nah, uji mutu hedonik ini dilakukan dengan panca indera langsung tanpa panelis atau langsung secara organoleptik saja. Sedangkan untuk pengujian hedonik itu dilakukan pengujian organoleptik dengan panelis atau berdasarkan uji kesukaan atribut. Begitu, Fristio. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinia. Baiklah, kesimpulan dari jurnal yang ketiga, produk A4 dengan perlakuan kombinasi starter bakteri Streptococcus lactis dan Bifidobacterium logum 0,25% dibanding 0,25%. Terpilih dengan tingkat kekerasan kelembapan, pH, kadar protein, kadar kalsium yang baik. Jumlah Bifidobacterium logum sebesar 2,6 kali 107 CVU per mili sesuai standar probiotik yang ditentukan menurut Sordex tahun 2003. Produk A4 ini memiliki karakteristik warna putih kekuningan, tekstur sedang, aroma antara khas susu asam dan khas murni, kekerasan lunak dan memiliki rasa asam dan manis yang berimbang yang disukai oleh panelis. Next. Adapun artikel kami yang keempat dengan sumber zat aktif dari mineral.
yang berjudulkan Formulasi Tablet Kunyah Kalsium Laktat dengan Variasi Konsentrasi HPMC sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisiknya. Tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah, memberikan residu dengan rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. HPMC adalah salah satu pengikat turunan selulosa. HPMC banyak digunakan sebagai bahan pengikat karena mempunyai sifat-sifat antara lain memperbaiki daya alir dari granul-granul sehingga menghasilkan tablet yang kompak dan secara kimia bersifat inert. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh dibandingkan mineral lainnya, yaitu 2% dari berat badan orang dewasa atau sekitar 1-1,4 kg. Tujuan dari penelitian ini untuk memformulasikan kalsium laktat dengan bentuk tablet kunyah dengan memfokuskan pada pengaruh variasi konsentrasi HPMC sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik dan respon rasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Alat yang digunakan itu terlampir, sedangkan bahan yang digunakan itu adalah kalsium laktat, HPMC, magnesium stearat, talkum, manitol, olementepip, parafin cair, air suling, EDTA-PA, MgSO4-PA, dapar sal minyak pH 10 PA, indikator EBT-PA, indikator mureksit PA, dan NaOH PA. Next. Untuk metode penelitiannya, yang tabel yang teman-teman bisa lihat itu adalah formulasi tablet kunyah kalsium laktat, di mana bahan yang digunakan tadi itu ada kalsium laktat, HPMC. Di sini HPMC-nya digunakan berbagai varian konsentrasi, itu ada 1%, 2%, 3%, dan 4%. Kalsium laktat tadi di sini berfungsi sebagai zat aktif. Lalu HPMC di sini berfungsi sebagai pengikat. Lalu ada bahannya selanjutnya yaitu manitol, di sini berfungsi sebagai pengisi. Talkum di sini berfungsi sebagai glidan. Magnesium stearat di sini berfungsi sebagai pelincir atau lubrisan. Lalu olementepip di sini sebagai perasa. Next. Tahapan pertama itu ada pembuatan granul dengan metode granulasi basah. Caranya itu ditaburkan HPMC di atas air panas 20 kali beratnya dan dibiarkan mengembang. Kemudian ditambah air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai 100 ml. Kalsium laktat ditambah manitol lalu digerus dalam lumpang, lalu ditambahkan olementepip dan digerus homogen. Kemudian ditambah HPMC yang sudah dikembangkan tadi sedikit demi sedikit sambil digerus sampai memperoleh massa granul yang mudah dikepal. Massa granul tadi dilewatkan pada ayakan mes 14, kemudian dikeringkan pada lemari pengering dengan suhu 40-50 derajat Celcius. Granul yang sudah kering selanjutnya diayak dengan ayakan mes 16. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan tablet kunyah. Granul yang tadi ditambahkan fasa luar, yaitu magnesium stearat dan talkum. Kemudian dicetak dengan mesin pencetak, yaitu mesin pencetak tablet single punch dengan bobot tablet masing-masing 600 mg sebanyak 100 tablet. Next. Nah, sekian dari presentasi saya. Tadi Rahmi ada bertanya mengapa memilih HPMC dalam pembuatan formulasi tablet kunyah kalsium laktat. Di sini saya akan menjawabnya. HPMC adalah salah satu turunan selulosa dan HPMC banyak digunakan sebagai bahan pengikat karena mempunyai sifat yaitu memperbaiki daya alir granul sehingga menghasilkan tablet yang kompak. Selain itu, HPMC secara kimia juga bersifat inert.
HPMC juga tidak memiliki rasa dan bau serta stabil terhadap panas dan dapat disesuaikan dengan tingkat kelembaban serta mempunyai kemampuan untuk mencampur zat warna atau zat aditif lainnya ke dalam lapisan tipis. Menurut Marja 2009, dengan tekanan kompresi yang sama, bahan pengikat HPMC menghasilkan tablet yang memiliki kerapuhan yang lebih baik jika dibandingkan dengan tablet yang menggunakan PVP. Sekian jawaban dari saya. Apakah Rahmi sudah dapat mengerti? Baik, saya anggap sudah. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Anissa Widiasari. Terima kasih Dinia. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu untuk hasil. Nah, untuk hasil evaluasi granul, di mana tujuannya dilakukan evaluasi granul ini adalah untuk memperoleh granul yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik, sehingga akan diperoleh tablet dengan sifat-sifat yang memenuhi syarat. Next slide. Nah, keempat formula memberikan sifat alir yang sangat baik karena sifat alir yang baik yaitu besar dari 10 gram per detik. Kecepatan alir dari granul dapat dipengaruhi oleh kandungan air dari suatu granul. Jika kandungan air pada granul besar, maka kecepatan alirnya juga besar. Maka kecepatan alirnya akan kecil, karena besarnya kandungan alir akan memperlama granul mengalir dari corong ke ruangan cetakan tablet. Kecepatan alir F1 yaitu 14,92, F2 yaitu 13,39 gram per detik, F3 12,93 gram per detik, dan F5 yaitu 12,76 gram per detik. Nah, untuk porositas yang didapat berkisar antara 50-60%. Rendahnya porositas akan meningkatkan kekerasan dan menurunkan kerapuhan tablet. Pemeriksaan bobot jenis digunakan untuk menentukan nilai porositas, faktor Hausner dan kompresibilitas. Faktor Hausner dan dari masing-masing formula yaitu formula 1 1,19, formula 2 1,16, formula 3 1,20 dan formula 4 yaitu 1,1. Dari keempat formula memenuhi syarat karena nilai faktor Hausner-nya kurang dari 1,25 gram per mili yang menunjukkan sifat aliran yang baik. Next speed. Nah, untuk kompresibilitas masing-masing formula yaitu untuk formula 1 16,17%, formula 2 13,85%, formula 3 16,40%, dan juga formula 4 yaitu 9,1%. Dan keempat formula memenuhi persyaratan karena kompresibilitas yang baik yaitu kurang dari 20%. Semakin kecil nilai kompresibilitas, maka sifat alir dari granul akan semakin baik dan kekerasan tablet akan semakin kecil. Sifat aliran akan menentukan kemampuan mengalir granul dari corong ke ruangan cetakan yang akan mempengaruhi keseragaman bobot tablet. Yang selanjutnya yaitu kandungan air keempat formula berkisar antara 3-5%. Dan hasil ini memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kandungan air pada granul tergantung pada banyaknya bahan pengikat yang digunakan. Next slide. Nah, untuk hasil evaluasi granul ini untuk sudut istirahat formula 1 32,18 derajat, formula 2 33,69 derajat, formula 3 33,38 derajat, dan formula 4 30,65 derajat. Sudut istirahat yang baik menurut Lachman pada tahun 1994 yang yaitu berkisar antara 25 sampai 45 derajat, dan menurut Charstein pada tahun 1980 yaitu 28 sampai 42 derajat. Kadar fines atau serbuk halus dari granul berfungsi untuk mengisi rongga antara granul pada saat percetakan tablet. Kadar fines yang baik berkisar antara 15 sampai 30%. Kadar fines pada formulasi 1 yaitu 22,07%, formula 2 yaitu 18,19%, formula 3 yaitu 9,02%, dan juga formula 4 yaitu 5,33%. Jika terlalu kecil, maka pengikat yang digunakan pada formula 1 yang paling kecil yaitu 1%. Next slide.
Selanjutnya yaitu untuk evaluasi tablet, di mana evaluasi tablet ini untuk mengetahui apakah tablet yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Rasa merupakan faktor yang penting karena tablet kunyah proses penghancurannya dibantu oleh gigi dengan mengunyah tablet tersebut, sehingga harus dibuat sediaan yang dapat memberikan rasa yang nyaman di mulut saat dikunyah dan tidak mengganggu kenyamanan pasien ketika mengkonsumsinya, sehingga kepatuhan pasien tidak akan menurun. Next page. Untuk hasil evaluasi tablet, kerapuhan tablet berguna untuk mengetahui ketahanan tablet terhadap guncangan yang terjadi selama proses pembuatan, pengemasan, dan pendistribusian. Kerapuhan tablet Formula 1 yaitu 1,13%, Formula 2 0,64%, Formula 3 0,55%, dan Formula 4 0,47%. Syarat kerapuhan tablet untuk tablet kunyah sampai 4% dapat diterima karena kekerasan tablet yang rendah. Terus pada keempat formula ini memenuhi syarat uji kerapuhan. Di antara keempat formula tersebut, nilai kerapuhan paling kecil dimiliki oleh Formula 1 yaitu 1,13%. Hal ini karena Formula 1 mengikat bahan pengikat yang digunakan konsentrasinya paling kecil sehingga ketahanan tablet terhadap guncangan pun akan rendah. Next page. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, diameter masing-masing tablet sama yaitu 1,05 cm dan dengan tebal 0,1 cm. Dari hasil tersebut didapatkan hasil bahwa keseragaman ukuran tablet tidak memenuhi persyaratan karena diameter tablet lebih dari 3 kali lipat tablet. Untuk persen penyimpangan keseragaman bobot yaitu Formula 1 lebih kurang 0,0025%, Formula 2 lebih kurang 0,002%, Formula 3 yaitu lebih kurang 0,01%, dan Formula 4 lebih kurang 0,0085%. Dan keempat formula tablet memenuhi persyaratan karena tidak lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari besar yaitu 5% dan tidak satu pun yang menyimpang lebih besar dari 10%. Hal ini karena granul yang diperoleh memiliki sifat alir yang baik. Sifat alir yang baik akan menjamin keseragaman bobot tablet. Next page. Untuk hasil kerapuhan tablet pada Formula 1 yaitu 1,13%, Formula 2 yaitu 0,64%, Formula 3 yaitu 0,55%, dan juga Formula 4 0,47%. Syarat kerapuhan tablet untuk tablet kunyah sampai dengan 4% dapat diterima karena kekerasan tablet yang lebih rendah. Keempat formula memenuhi syarat uji kerapuhan. Di antara keempat formula tersebut, nilai kerapuhan yang paling kecil dimiliki oleh Formula 1 yaitu 1,13%. Nah, semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat yang digunakan, maka kekerasan tablet pun akan semakin meningkat. Kekerasan tablet berguna untuk mengontrol fisik selama proses pembuatan tablet. Next page. Selanjutnya untuk kadar kalsium laktat di dalam satu tablet pada formulasi 1 yaitu 41,03%, Formula 2 41,03%, Formula 3 itu 41,11%, dan juga Formula 4 41,11%. Dan dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa kadar kalsium laktat dari satu tablet semakin sedikit, berbeda dari kadar kalsium laktat yang ada pada masing-masing formula yaitu 41,67%. Hal ini mungkin karena pada proses pembuatan ada zat aktif yang tertinggal di lumpang ataupun terbuang. Untuk presentasi kadar kalsium laktat dalam satu tablet terdapat kadar zat aktif dari formula diperoleh hasil dengan Formula 1 98,46%, Formula 2 98,46%, Formula 3 98,66%, dan juga Formula 4 yaitu 98,66%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa keempat formula memenuhi persyaratan dengan jumlah kalsium laktat tidak kurang yaitu dari hasil 98%, dan tidak lebih dari 101,0%. Next page. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Kesimpulan dari jurnal keempat yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulannya semakin besar konsentrasi HPMC sebagai pengikat, semakin besar kekerasan tablet, dan kerapuhan tablet menjadi menurun dan hasil uji terhadap panelis dari keempat formula secara statistik dengan menggunakan metode Kruskal-Wallis, Formula 2 lebih disukai daripada Formula 1, Formula 3, dan Formula 4. Next. Baiklah, jurnal kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan lanjutkan presentasinya. Next. Baiklah, yang selanjutnya yaitu formulasi gel hand sanitizer antibakteri kombinasi ekstrak rumput laut, Eucheuma spinosum, dan Eucheuma scottoni asal Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Untuk abstraknya terlampir. Next. Nah, di sini salah satu tumbuhan yang memiliki aktivitas antibakteri yaitu rumput laut. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa E. spinom dan E. cottoni itu mengandung flavonoid, terpenoid, steroid, dan alkaloid yang memiliki aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli. Aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan konsentrasi hambat minimum yaitu 2% dan konsentrasi bunuh minimum yaitu 4%. Ekstrak metanol dari rumput laut E. cottoni itu memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus dengan KHM-nya 1%. Next. Nah, untuk metode penelitiannya akan dilanjutkan dengan presentasi rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian. Kombinasi akan membunuh bakteri selanjutnya diformulasi menjadi gel dengan basis karbopol menggunakan metode distatik. Sediaan gel dikarakterisasi organoleptik dan pH-nya serta diuji aktivitasnya terhadap bakteri dan E. coli menggunakan metode dilusi. Next. Tahapan penelitian yaitu adalah penyiapan cottoni dan spinom diperoleh di Kelurahan Ambeu, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masing-masing 5 kilo disortasi basah, dicuci dan dikeringkan. Disortasi kering diperoleh serbuk kering. Serbuk kering 300 gram serasi dengan 100 ml pelarut metanol selama 24 jam sehingga diperoleh filtrat. Masa diulangi filter bening. Sisa pelarut pada filtrat diulang menggunakan rotary evaporator dan water bath hingga diperoleh ekstrak kental dan dihitung rendaman ekstrak. Next. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya lanjut lagi itu pada tabel 1 yaitu yang akan dibuat pada 50 gram gel dengan kombinasi ekstrak yang berfungsi sebagai zat aktif pembentuk gel, triethanolamin yaitu sebagai penetral, yang kemudian itu adalah profil yang glikol yaitu humectant, metil paraben sebagai pengawet, parfum beringin sebagai pengaroma, pewarna penskrin sebagai alkohol membantu penguapan dan air sebagai
Next. Untuk prosedur kerja yaitu adalah bersih dalam mili air suling dan didiamkan selama 24 jam. Ditambahkan 2 tetes trietanolamin hingga tercemar. Yang kedua adalah metil paraben, esrexpotoni dilarutkan dengan profil glikol dan alkohol base. Yang ketiga itu adalah selanjutnya tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam masaat dan ditambahkan sisa air masake pewarna dilarutkan dalam alkohol dalam masake hingga homogen lalu tambahkan parfum green tea. Nah, ini karakterisasi sediaan gel. Karakterisasi sediaan gel berupa pengamatan tekstur, warna, dan bau sedang. Di pH dilakukan dengan alat pH meter yang dicelupkan 1 gram gel yang dilarutkan dalam 10 ml. Selanjutnya adalah pengujian aktivitas antibakteri sediaan pengujian metode dilusi cair terhadap bakteri S. aureus dan E. coli. Dilanjutkan dengan penggoresan pada media untuk memastikan efek gel sediaan. Gel sebanyak 5 gram ditambah hingga volume menjadi 5 ml. Dilakukan pula terhadap kontrol negatif atau basis dan kontrol positif yaitu merek Y. Masing-masing berisi 4,8 ml mega NB. Inkubasi selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian diamati pertumbuhan bakteri. Semua tabung diinkubasi selama 1 kali 24 jam suhu 37 derajat Celcius. Lalu masing-masing isi tabung digoreskan di atas media Na padat dan diinkubasi selama 24 jam. Kemudian diamati perubahan bakteri. Next. Tabel 2 yaitu dilakukan perlakuan pada tabung air diisi dengan si bakteri S. aureus dan ditambahkan suspensi gel sebanyak 0,1 yaitu yang tabung B itu adalah E. coli yaitu di dalamnya juga ada sampel uji. Kemudian yang C. aureus sebagai kontrol negatif, yang D. E. coli kontrol negatif. K1 itu S. aureus kontrol positif. Bertujuan mengetahui apakah sampel uji memiliki antibiotik yang sama dengan triclosan atau tidak. Bertujuan mengetahui apakah DMSO memiliki antibiotik atau tidak. Kontrol negatif juga bertujuan mengetahui dapat tumbuh dengan baik pada media, parameter korban pada KHM, dan parameter pertumbuhan bakteri pada uji HBS. Kontrol normal merupakan parameter keberhasilan sterilisasi, pertumbuhan bakteri, dan adanya kontaminasi. Next. Sekian presentasi dari saya. Apakah pada kelompok penanya ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, kelompok penyaji. Baik. Perkenalkan, nama saya Donalanda Anggraini. Saya ingin bertanya, apa fungsi reagensia dari trietanolamid pada campuran massa A tadi? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari fungsi dari reagen trietanolamid. Kan saya menggunakan gel karbopol, pada jurnal menggunakan karbopol, yaitu fungsi trietanolamid untuk membantu stabilitas gel dengan gelling agent karbopol. Jadi gel karbopol terbentuk pada sterilisasi pada pH 5-10 dan pH gel maka ditambahkanlah dengan trietanolamid yang cocok untuk karbopol. Sekian jawaban dari saya pada penanya. Baik, dapat dipahami, makasih. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Selanjutnya itu hasil dari persiapan sampel itu terlampir. Next.
Nah, hasil selanjutnya itu pengujian aktivitas antibakteri ekstrak. Hasil pengujian menunjukkan KHM ekstrak terhadap bakteri Staphylococcus aureus adalah 2%, karena pada konsentrasi tersebut tabuk tampak jernih, artinya tidak terjadi pertumbuhan bakteri. KHM ekstrak terhadap bakteri E. coli adalah 4%. KHM menunjukkan kombinasi ekstrak bersifat bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri. Next. Nah, hasil pengujian menunjukkan KBM ekstrak terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli adalah 4% karena pada konsentrasi tersebut tidak nampak pertumbuhan bakteri pada media. KBM menunjukkan kombinasi ekstrak bersifat bakterisidal. Kombinasi ekstrak dapat menjadi alternatif bahan aktif formula hand sanitizer. Next. Selanjutnya hasil karakterisasi sediaan gel hand sanitizer, di mana sediaan yang diperoleh berwarna hijau tua dan tampak bening. Nilai pH sediaan adalah 5,7 yang sesuai dengan syarat pH kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Nilai pH sediaan cenderung asam karena ekstrak mengandung flavonoid yang bersifat asam. Next. Untuk hasil uji aktivitas antibakteri sediaan gel hand sanitizer, yaitu hasil pengujian menunjukkan sediaan uji yang mengandung kombinasi ekstrak 4% memiliki aktivitas bakterisidal. Tabung tampak jernih, artinya tidak terjadi pertumbuhan bakteri dan tidak ada pertumbuhan bakteri pada media agar di cawan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari yang telah dipaparkan tadi yaitu KHM dari kombinasi ekstrak rumput laut E. spinosum dan E. cotoni terhadap bakteri Staphylococcus aureus adalah sebesar 22% dan terhadap bakteri E. coli itu adalah 4%. Untuk KBM-nya kombinasi ekstrak terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli adalah 4%. Nah, kombinasi ekstrak rumput laut spinosum dan E. cotoni dapat diformulasikan menjadi sediaan gel hand sanitizer yang memenuhi karakteristik estetika dan pH kulit. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai yang telah dipaparkan tadi? Baik, sepertinya tidak ada. Next. Selanjutnya yaitu artikel dengan sumber zat aktif dari minyak atsiri. Next. Dari judulnya telah terlampir yaitu formulasi spray gel minyak atsiri kayu cendana atau Santalum album sebagai salah satu kandidat sediaan antiinflamasi. Abstraknya terlampir. Next. Nah, pada pembuatan spray gel dengan kandungan minyak atsiri diperlukan adanya agen pengemulsi atau emulsifying agents. Nah, karbopol merupakan salah satu bahan tambahan yang berfungsi sebagai agen pengemulsi yang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas sediaan spray gel berbahan aktif minyak atsiri kayu cendana. Secara empiris, cendana ini digunakan sebagai antidepresan, antiinflamasi, anti jamur, astrigen, obat penenang, insektisida, dan antiseptik. Nah, salah satu sediaan topikal yang cocok untuk inflamasi yaitu spray gel. Next. Untuk metode penelitiannya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baiklah, penelitian. Jenis penelitian yang digunakan laboratorium murni dengan observasional eksperimen. Data dilakukan dengan skala pengamatan dan pengukuran
dilakukan terhadap organoleptik dan homogenitas serta mekanik, serta pengukuran yang dilakukan terhadap pH, penyemprotan, sebal lekat, dan stabilitas mekanik. Dilakukan analisis terhadap data hasil uji bobot kalau penyemprotan dilanjutkan dengan uji independen stres. Selanjutnya itu adalah metode destilasi. Pembuatan minyak dilakukan dengan menggunakan metode destilasi uap air. 5 kg kayu cendana yang destilasi selama 9 jam pada suhu 100 derajat Celcius antara kayu cendana dengan air itu adalah 1:4 sebanyak 10 liter. Pada metode destilasi uap air dan air dipisahkan dengan saringan sehingga secara langsung dengan kayu cendana. Minyak asiri cendana ini diperoleh dimurnikan dengan natrium sulfat anhidrat. Berikut adalah tabel formulasi pre-gel minyak asiri cendana, yaitu komponennya terdiri dari minyak asiri, kayu cendana. Konsentrasi bahan formula 1 dengan formula 2%, kemudian ada karbopol 940, itu adalah yang formula 1 0,1 dan 2,4. APMC yaitu formula 1 dengan formula konsentrasi bahannya itu adalah 0,3%, trietanolamid itu adalah untuk F1 dan F2-nya yaitu 0,2%, yaitu 15%, kemudian DMPE dan koin itu 0,6, kemudian aqua 100 ml. Next. Untuk prosedur pembuatan reagen minyak asiri kayu cendana, yang pertama memasukkan karbopol 100 ml lalu dilarutkan dengan air panas di atas air homogen. Yang kedua, setelah homogen tambahkan vitamin terbentuk massa gel yang transparan. Terbentuklah campuran satu. Yang ketiga, masukkan HPMC ke dalam beker gelas 100 ml lalu dilarutkan dengan air panas di atas penangas sampai menjadi cairan bening dengan konsistensi kental. Terbentuklah campuran 2. Kemudian turunkan campuran 2 dari penangas lalu masukkan ke dalam campuran 1 kemudian tambahkan propilen glikol dan DM dan soy hingga homogen lalu ditambahkan minyak asiri kayu cendana. Terakhir itu lalu tambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai volumenya mili, kemudian pengadukannya dilanjutkan sampai masukkan sediaan ke dalam botol spray. Next.
Baiklah, sepertinya teman kita terkendala jaringan. Selanjutnya itu evaluasi sediaan spray gel. Yang pertama yaitu uji organoleptis, yaitu pengujian organoleptis pada sediaan spray gel dilakukan dengan mengamati bentuk fisik sediaan secara kasat mata seperti warna, bau, konsistensi, kejernihan, dan adanya pemisahan. Nah, pengujian homogenitas Baiklah, saya akan melanjuti. Itu adalah evaluasi yang keempat adalah uji pola penyemprotan. Pengujian pola penyemprotan dilakukan dengan menyemprotkan sediaan pada selembar plastik yang beratnya diketahui dan sudah ditandai dengan jarak 3 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm. Setelah sediaan disemprotkan, lembar plastik ditimbang dan dihitung bobot sediaan yang menempel pada plastik sehingga banyaknya sediaan yang keluar setiap berapa gram setiap semprotnya. Diamati pula pola pembentukan semprotan dan diameter pola semprot yang terbentuk. Yang kelima adalah uji daya sebar lekat. Pengujian daya sebar lekat pada sediaan spray gel dilakukan pada permukaan kulit dengan cara menyemprotkan sediaan ke bagian lengan atas dari jarak 3 cm. Setelah sediaan spray gel disemprotkan, hitung selama 10 detik dan diamati kemelekatan sediaan pada permukaan kulit. Next. Adalah uji stabilitas mekanik. Pengujian stabilitas mekanik untuk mengetahui adanya pemisahan fase pada sediaan. Uji dilakukan dengan memasukkan jumlah sediaan ke dalam sebuah tabung. Kemudian meletakkan tabung dalam alat yang disebut dengan sentrifug. Kemudian diputar kecepatan 300 rpm selama 30 menit. Selanjutnya, untuk bagian hasil akan saya kembalikan pada rekan. Baik, selanjutnya untuk hasil yaitu hasil dari pengujian organoleptis menunjukkan bahwa kedua formula memiliki warna bening, terdapat sedikit gelembung udara dengan aroma khas cendana. Tekstur formula 1 berupa cairan kental dan formula 2 berbentuk semi padat. Nah, uji homogenitasnya itu formula 1 dan formula 2 menunjukkan bahwa spray gel homogen. Pada pengujian pH, formula 1 adalah 7 dan pada pH formula 2 yaitu 6. Kedua formula memenuhi syarat tentang pH sediaan topikal yang baik yaitu 4,5 sampai 7. Next. Untuk hasil uji daya sebar dan daya lekat, spray gel formula 1 menunjukkan daya sebar yang baik terlihat dari pola semprot yang menyebar. Namun, daya lekat yang kurang baik karena sediaan menetes setelah disemprotkan. Sedangkan formula 2 menunjukkan daya sebar yang kurang baik namun melekat dengan baik pada kulit. Untuk pengujian pola penyemprotan dari formula 1 dan 2 itu bervariasi.
Adanya variasi pola penyemprotan yang terbentuk dari sediaan spray gel dipengaruhi oleh jarak penyemprotan serta viskositas dari sediaan. Next. Sekian presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok penanya? Izin bertanya kelompok penyaji. Baik, Cika. Yang ingin saya tanyakan, mengapa spray gel 1 menunjukkan daya sebar yang baik terlihat dari pola semprot yang menyebar, namun daya lekatnya kurang baik. Sedangkan F2 daya sebarnya kurang baik, daya lekatnya lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Cika. Baiklah, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Anissa Cika. Mengapa spray gel itu menunjukkan daya sebar yang berbeda? Nah, spray gel 1 menunjukkan daya sebar yang baik terlihat dari pola penyemprotan yang menyebar, namun daya lekat yang kurang baik karena sediaan menetes setelah disemprotkan. Hal ini dikarenakan konsentrasi karbopol yang digunakan lebih rendah, yaitu 0,1%. Sedangkan Formula 2 dengan konsentrasi karbopol yang lebih tinggi, yaitu 0,3%, menunjukkan daya sebar yang kurang baik, namun melekat dengan baik pada kulit lengan bagian atas selama lebih dari 10 detik setelah disemprotkan. Hal ini juga berhubungan oleh viskositas yang disebabkan oleh kadar karbopol Formula 2 yang lebih tinggi. Namun, walaupun memiliki daya lekat yang baik, Formula 2 itu kurang sesuai untuk ditujukan sebagai sediaan gel yang disemprotkan karena daya sebar yang kurang baik. Kepada Anissa Cika, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas, terima kasih Nanda. Sama-sama. Baiklah, untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, kesimpulan dari artikel yang tadi yaitu formulasi spray gel minyak atsiri kayu cendana ini dengan variasi karbopol 0,1% memiliki pola penyemprotan yang baik. Dan dengan karbopol 0,3% itu memiliki daya lekat yang sangat baik. Nah, hal ini berarti tidak terjadi sinersis pada sediaan spray gel. Sinersis yang merupakan salah satu ketidakstabilan gel di mana sediaan akan mengerut secara alamiah setelah didiamkan dalam waktu tertentu. Next. Baiklah, sekian dari pemaparan mengenai artikel tadi. Apa teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi jurnal dari kelompok nutrisi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira ada teman yang ingin bertanya? Sekiranya apabila tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup saja presentasi pada malam kali ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya di malam ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.